Ana waji'un, babu jawazi qaulil mardi ana waji'un, seperti salisun, orang yang sakit. Maksudnya gini, kan nggak boleh kita ngeluh kepada Allah, sebab kalau ngeluh tuh kayak nggak terima dengan apa yang Allah titahkan untuk kita, apa yang Allah berlakukan untuk kita. Jadi kalau ada orang sakit itu nggak boleh ngeluh kepada Allah, yang makna keluhan itu adalah nggak terima dengan Allah, itu nggak boleh. Cuman bagaimana kalau ngomong aku sakit? Kalau kita mengatakan aku sakit dalam makna mengadu, justru kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah untuk minta pertolongan, boleh. Yang nggak boleh sakit, dosa apa sampai aku kayak begini? Dosa apa? Banyak dosamu. Dosa apa? Dosa apa? Banyak. Syadidul waja'i, sangat sakit. Au ma'uk, aku demam. Itu bukan ngeluh. Intinya kita menyampaikan sakit kita kepada manusia, asalkan di dalam hati ini yang sesungguhnya. Bukan karena kita tidak terima, itu nggak apa-apa. Aku sakit, aduh, ya roksa, oh sakit kepalaku ya Allah, sakit kepalaku misalnya. Oh sakit, itu nggak dilarang. Jangan diam, jangan ngeluh. Itu bukan ngeluh. Ngeluh yang nggak boleh itu ngeluh nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia. Tapi kalau merasa sakit, dia masa sakit bilang enak nggak bisa. Ya sakit. Allah. Biarpun kalimatnya Allah, tapi di situ makna merasakan itu boleh. Yang nggak boleh adalah nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia. Wa nahwi dzalika wa bayani, dan keterangan annahu sungguhnya la karahata fi dzalika, enggak apa-apa, bukan sebuah kemakruhan sekalipun kalau kita mengatakan Allah, aduh sakit ya Allah, sakit ya Allah, oh sakit. Enggak, yang penting jangan sampai Anda tidak terima yang Allah berlakukan untuk Anda. Ala sabili tasakhutnya, idza lam yakun ala sabili tasakhuti wa idharil jazai, ala sabili tasakhuti, asalkan bukan kita itu karena enggak terima, marah dengan pemberian Allah, putus asa, itu kurang ajar kepada Allah, ya. Wa idhari tasakhuti, dan juga boleh wa idharul jazai, boleh juga kita menampakkan rasa sakit kepada manusia dengan catatan itu tadi, jangan itu adalah ungkapan tidak terimamu dengan apa yang Allah berlakukan untukmu. An Ibni Mas'udin, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, dakhaltu an-nabi, aku masuk kepada Nabi, wa huwa yu'aq, beliau dalam keadaan demam, sakit. Famasastuhu, kemudian aku menyentuh baginda Nabi, nyentuh kulit Nabi. Faqultu, lalu berkata, innaka latu'aq, engkau lagi sakit demam, wa'kan syadidan, demam parah engkau ya Rasulullah, panas sekali engkau ya Rasulullah. Faqala ajal, Nabi mengatakan, iya, inni u'aq kama yu'aqu rajulani minkum, aku merasakan demam, tapi demamku tidak seperti demam orang biasa. Demam yang aku rasakan adalah seperti demamnya 2 orang dari kalian. Nabi juga nyampaikan kok kalau beliau sakit. Yang penting boleh kita boleh mengatakan aku sakit. Sakitnya gimana? Sakit sekali, sakit banget. Tapi yang jelas bukan karena dia nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia. Itu saja. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, Rasulullah datang berkunjung kepadaku, min waja'in ishtadda bihi, karena sakitku yang amat parah. Nabi pernah datang kepadaku karena sebuah penyakit yang aku rasakan. Faqultu, balagha minni ma tara, balagha bi ma tara, ya Rasulullah, sakitnya sudah sangat parah seperti yang kau lihat. Balagha bi, telah sampai kepadaku sakit seperti yang kau lihat. Maksudnya apa? Kau lihat sendiri ya Rasulullah, sakit itu kayak gini nih. Maksudnya ngadu ke Rasul. Wa ana dzu malin, aku orang yang punya uang kaya, aku banyak duit. Wa la yarithuni illa binati, dan tidak ada pewarisku kecuali anak perempuanku. Artinya apa? Ini contoh, Nabi tidak marah. Ada orang ngeluh kepada Nabi kalau dia sakit, mengadukan kepada Nabi kalau sakit. Jadi ngadu kepada manusia nggak apa-apa, boleh. Tapi batas wajar-wajar saja. Yang tidak boleh adalah tidak terima dengan Allah. Wa anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad, qala, beliau berkata, qalat Aisyah, Sayyidina Aisyah berkata radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepadanya,
wa ra'sah. Beliau suatu ketika mereka mengatakan, oh sakit kepalaku. Qala Nabi membalas, bal ana wa ra'sah, aku yang lebih dari yang kau rasakan. Jadi boleh kita menunjukkan penyakitku lebih. Ada orang yang sakit, aku lebih sakit lagi dari yang kau rasakan. Ini menunjukkan bahwa enggak apa-apa, boleh ngadu ngomong tentang sebuah penyakit kepada seseorang, tapi ingat dengan catatan bukan karena tasakhut, bukan karena dia murka, dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia. Selesai. Jadi biasa saja, oh saya sakit. Jangan dimarahi kalau orang ngomong sakit. Oh iya Masya Allah semuanya sakit. Diam, jangan dia sakit. Enggak terima dengan berian Allah kalau. Sabar. Enggak boleh, jangan dimarahi. Babu talqinil muhtadari. La ilaha illallah. Mentalkin al-muhtadar, orang yang akan mati, dengan la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. An Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir pungkasan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lidahnya adalah, maksudnya dia mati pertama kali terakhir yang ia ucapkan adalah la ilaha illallah, tanda dia adalah ahli surga, dakhalal jannah, akan masuk surga. Rawahu Abu Daud wal Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim, wa qala sahih al-isnadi, dikatakan ini sahih isnadnya. Nah, la ilaha illallah, maka jika Anda mendampingi orang yang sakit parah dan mungkin sekali sudah sangat dekat ajalnya, maka ajari dia untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Anda talqin la ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, sudah, jangan diajak ngomong lagi, karena barangkali akan dicabut nyawanya setelah itu. Dan kepada ya anak-anak yang punya orang tua yang sakit, sudah mohon maaf sudah dekat ajalnya, berbaktilah di akhir hayat beliau, hantarkan beliau agar menjadi ahli husnul khatimah. Hati-hati yang tidak sabar, kadang-kadang di rumah sakit, khususnya ini yang diuji dengan kekayaan, rumah sakitnya VIP, di situ lengkap dengan fasilitas, jenuh menjaga ibunya yang sakit, akhirnya apa? Muter film, ibunya pun juga ikut muter film, pas dicabut nyawanya, pas lagi muter film sama anaknya, anak durhaka itu ya, banyak itu film, ngagak-ngagak, oh mati ibu, mati bapak, innalillah, mana baktimu, mestinya kau bimbing beliau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita lagi dekat dengan orang sakit, baca kemuliaan Al-Quran, bukan musik jedar sana itu. Nggak sabar itu namanya nunggu orang sakit. Nunggu orang sakit seperti ini, apalagi yang muhtadhar, yang sudah dekat ajalnya secara dugaan, mungkin ada tanda-tanda nafasnya pun sudah berjangka panjang, kayaknya mau pergi itu nafas, maka langsung la ilaha illallah, qasam la ilaha illallah, dim, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Namanya husnul khatimah. Dan ini husnul khatimah itu pribadi antara seorang hamba dengan Allah, akan tapi hanya tanda-tanda saja ada husnul khatimah. Bukan hadis Nabi ya, al-mar'u mata ala ma asya'alahi, seorang itu akan mati sesuai waktu dia hidup, tidak, akan tapi kebiasaan. Orang-orang yang istiqomah, orang yang ahli istiqomah, beriman, kemudian ahli istiqomah, tatanazzal alaihimul malaikatu, malaikat akan turun dan akan berikan kabar, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli istiqomah, orang punya iman, kemudian istiqomah dalam kebaikan, maka dia akan mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Istiqomah dalam ngaji, istiqomah dalam berbuat baik. Sampai suatu ketika ada dikisahkan seorang tukang adzan, dia adzan lillahi ta'ala, tidak pernah dia tidak sholat jamaah, bahkan dia jadi seorang tukang adzan. Suatu ketika dia sakit, nggak bisa lagi ke masjid, nyesalnya luar biasa. Setiap mendengar adzan nangis dia, setiap mendengar adzan nangis dia, dengar adzan nangis dia. Nggak bisa ke masjid, nggak bisa berjalan. Setiap mendengar adzan menangis, tapi dia sholat, menangis. Suatu ketika bilang kepada anaknya, waktu mau diambilkan air wudu, nak ambilkan air wudu, diwuduin, berdiri dia, adzan, nggak berdiri, nggak bisa berjalan, nggak bisa, tak taunya berdiri dia. Setelah berdiri, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, sampai Allahu Akbar terakhir, la ilaha illallah, jatuh, mati.
meninggal. Jadi rumahnya dia rindunya kepada adzan waktu la ilaha illallah, selesai. Indah kalau ada orang mati di tempat yang mulia, majelis taklim, tempat berzikir dan seterusnya, tempat-tempat yang baik. Semoga panjang umur, tapi tetap harus mati. Aminnya panjang-panjang, minta berapa tahun ayo. Kita siapkan untuk mati sewaktu-waktu. Amal dan kiprah yang menjadikan umur kita panjang. Kalau pengen umur panjang, umur kita terbatas. 60 sampai 100, 120 deh. Cukup? Hanya kan? Nah, tapi amal yang panjang adalah kiprah. Anda membuat pondok pesantren, Anda membangun masjid, Anda membangun program kemuliaan, lihat umur Anda panjang. Biarpun nyawa sudah ada tidak dikandung badan, maka ketahuilah terus pahala mengalir. Dan tanda-tanda orang husnul khotimah banyak. Di antaranya mati mengucapkan la ilaha illallah, mati di tempat yang baik, mati dalam keadaan sakit yang sangat begebluk atau musibah kolektif, musibah rame-rame, bencana alam, longsor bareng-bareng, banjir, penyakit yang mewabah, itu adalah tanda mati dalam keadaan husnul khotimah. Sakit perut, sakit jauf, termasuk kanker, tapi jangan minta kanker juga. Kanker itu penyakit di dalam jauf, batan, mati syahid insyaallah. Yang diuji dengan penyakit-penyakit seperti itu, maka kalau mati insyaallah itu tandanya husnul khotimah. Yang diuji dengan sakit kalau tabah itu tanda husnul khotimah. Mati kebakar, mati tenggelam, mati melahirkan. Orang melahirkan masya Allah, kalau ada orang mati melahirkan adalah mati syahid mulia. Begitu indahnya melahirkan, biarpun tidak waktu melahirkan, setelah melahirkan ada sisa-sisa bekas melahirkan menjadikan dia sebab mati, maka dia mati syahid, mati mulia, mati husnul khotimah. Adapun su'ul khotimah urusan dengan Allah. Anda jangan mengira-ngira nilai orang su'ul khotimah. Anda tidak mengerti. Ada orang meninggal dunia ternyata mukanya kelihatan hitam sekali karena ada serangan jantung, padahal serangan jantung dari dalam, dia mati syahid. Anda sudah terlanjur prasangka buruk dengan dia. Anda jangan, kalau urusan mati su'ul khotimah, Anda jangan prasangka buruk deh kepada siapa-siapa. Mungkin orang itu mati di tempat yang kotor, tapi sebetulnya dia bukan ingin melakukan kekotoran, mungkin akan menyelamatkan orang dari kekotoran. Anda tidak tahu. Bukan urusanmu, urusan su'ul khotimah. Yang tahu hanya Allah saja. Sekarang kita mencari tanda-tanda husnul khotimah, mencari tanda-tanda husnul khotimah, mengucap la ilaha illallah. Baik, kemudian wa Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakidu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang yang mati dengan la ilallah. Mautakum ini, nah, sebagian ulama mengatakan mautakum di sini adalah orang yang akan mati. Disesuaikan dengan hadis sebelumnya tadi. Lakidu mautakum la ilallah, talkinlah orang mati dengan la ilaha illallah. Maka dianjurkan kita kalau ada orang mau meninggal dunia untuk kita talqin la ilaha illallah. Kemudian di sana ada pertanyaan, kalau mentalkin setelah mati boleh atau tidak? Ada orang berkeras hati, tidak tahu kenapa kekerasan itu muncul. Enggak boleh, bid'ah, sesat, masuk neraka. Tidak usah Anda ngomong begitu. Ada di sana riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili, ada seorang meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang talqin. Tentang talqin adalah seperti yang dibaca waktu kita dikubur, itu talqin itu. Talqin setelah mati, bukan talqin sebelum mati. Dan di saat menyebut tentang riwayat ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah Amirul Mukminin al-fil hadis, pendekar dalam ilmu hadis pada zamannya. Tidak ada muhaddis akhir zaman kecuali harus ngekor kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan isnaduhu soleh. Jadi hadis itu bisa dipakai karena isnadnya adalah pantas, benar. Jadi hadis tentang talqin setelah mati itu ada. Memang ada orang akhir zaman yang dia mengatakan, dia seorang ahli hadis mengatakan hadis ini tidak boleh, tidak benar, bahkan dikatakan maudhu' dan sebagainya. Tapi Ibnu Hajar adalah sangat cukup, beliau adalah seorang ahli dalam ilmu hadis. Dalam talkhis khabirnya beliau mengatakan isnadu saleh,
Bahkan beliau mengatakan wa qawwahu ad-Diya, bahkan ada seorang muhaddis juga namanya Imam Diya. Itu mengatakan ini bisa dipakai, ini kuat hadis ini. Benar. Nah, ini masalah talqin setelah meninggal itu ada. Kemudian kalau kita kembali kepada hadis yang barusan kita baca secara lafaz dulu, lihat. Secara lafaz itu lakinu mautakum, talqinlah orang yang telah mati. Mauta, orang mati. Kalau Anda dibilang mati, mau? Talqinlah orang yang mati, kamu bukan, Anda bukan mati, masih hidup. Kalau mautakum orang sudah mati, nyawanya sudah dicabut ternyata. Jadi makna lakinu mautakum itu secara lafaz maknanya adalah talqinlah orang yang telah mati. Cuman sebagian para ulama mengatakan mautakum di sini adalah makna sebelum mati. Seperti idza qadaytumus sholata, idza kamu mau melaksanakan sholat, bukan setelah melakukan sholat. Mau melakukan sholat. Kenapa? Ada qarina, ada petunjuk, yaitu ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha akhiru kalamihi la ilallah, barang siapa yang akhir kalimat yang diucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Jadi hadis lakinu mautakum itu maknanya adalah orang yang telah mati boleh kau talqin. Artinya kan begitu. Cuman para ulama memaknai hadis dengan hadis. Sebagian memaknai bahwasanya lakinu itu adalah talqinlah sebelum mati. Tapi bukan diambil dari makna ini, bukan dari lafadznya. Kalau lafadznya setelah mati. Dengan qarinah, dengan petunjuk hadis yang lain. Cuman hadis ini secara lafadz adalah orang setelah mati. Kemudian di sana ada hadis Abi Umamah Al-Bahili tadi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar isnaduhu shalih. Ini juga mendukung kalau talqin setelah mati ada. Artinya ini masalah khilafiyah murni. Jangan sampai ada saling menghantam di sini. Kalau sudah lihat talqin ke ahli neraka di atas kubur, ada apa? Jangan persulit umat. Ulama dari dulu sudah biasa. Imam Nawawi sendiri mengatakan talqin setelah orang meninggal dunia, termasuk sesuai dengan hadis Nabi, fas'alu lahu tsabat fa innahu an yus'al. Dia sekarang ditanya, minta kepada Allah agar beri kekuatan. Artinya talqin setelah mati, setelah dikubur ini ada, tidak usah diributkan. Kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa. Bukan sebuah kewajiban. Kewajiban Anda 4 saja, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur, selesai. Selebihnya adalah hal-hal yang ulama berbeda dalam hal ini, maka jangan Anda mudah mencaci, mengolok. Ini masalah talqin. Talqin setelah mati. Jadi ada talqin sebelum mati, ada talqin setelah mati. Talqin sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, talqin setelah mati adalah juga ada la ilaha illallah. Kemudian disambung dengan hadis Abi Umamah Al-Bahili yang panjang yang dikatakan oleh Ibnu Hajar isnaduhu shalih. Ibnu Hajar itu adalah pakar hadis. Belum ada yang menandingi beliau kehebatannya. Beliau mengatakan isnaduhu shalih, dan beliau mengerti masalah ini perbincangkan. Tapi pun beliau mengatakan hadis ini adalah isnaduhu shalih. Shalih ini adalah yang benar, baik, bisa dipakai. Artinya apa? Ini adalah masalah-masalah yang jangan sampai kita saling caci, saling olok. Kalau Anda biasa talqin, lakukan. Cuman talqin itu berguna bagi yang hidup dan yang mati. Yang hidup agar ibrah, ngambil pelajaran. Bahwasanya kita pun bakal seperti itu. Yang hidup insya Allah kalau sudah ada berita dari Nabi seperti ini akan bermanfaat. Yang hidup, yang mati juga mendapatkan manfaat dengan talqin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah talqin. Lakinu mautakum la ilallah. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.